Dan profesor saya itu sampai berkata, Dito, are you going to die? Katanya, kamu mau mati katanya. Seharian nggak makan, nggak minum, kamu nulis tesis, tapi di tengah kondisi kamu berpuasa dan musim panas. Penentuan dan penetapan awal bulan Komariah itu ada caranya, ada metodenya. Ada yang menggunakan konsep hisab, ada yang menggunakan ru'yah. Dan pemerintah kita itu mengusulkan satu teori yang dikenal dengan imkan ru'yah. Di Indonesia ini ketika Ramadan datang itu berbagai macam konsumsi makanan itu demand-nya naik, Ustaz. Nah, apakah hal ini juga terjadi gitu di luar negeri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Syariah, kembali lagi bersama kami di acara Syariah Cash. Pada segmen kali ini, Syariah Cash akan membahas tentang fakta unik antara Ramadan luar negeri dan juga tanah air dalam sudut pandang antara fikih dan ekonomi. Bersama saya, Rizky Dika Saputra, selaku host, dan juga bersama narasumber kita, Ustadz Dito Alif Pratama. Terima kasih. Jadi beliau ini sebagai dosen tetap dan juga Kaprodi Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas PTIQ Jakarta. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, Dika. Kamu gimana kabar? Alhamdulillah, sehat Ustadz. Siap. Bisa kita mulai Ustadz? Ya, silakan. Oke. Baik. Apa yang ingin didiskusikan? Jadi, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya antara Indonesia dan juga luar negeri itu memiliki beberapa perbedaan, terkhusus ketika datangnya bulan Ramadan. Dimana kalau di Indonesia ini kita kenal dengan sosial budaya dan kultur yang sangat kuat ketika Ramadan. Nah, baik di sini akan kita tanyakan kepada Ustadz Dito, yang dimana beliau ini juga sempat belajar di Amsterdam, Belanda. Nah, kira-kira gini Ustadz, kalau di Indonesia ini kan kulturnya begitu kuat gitu tentang Ramadan. Nah, apakah hal itu juga terjadi di Belanda ataupun di luar negeri? Ya, menarik Dika. Ini diskusi yang saya rasa juga akan menambah wawasan dan juga pemahaman untuk kita bersama. Pada prinsipnya yang mau kita tekankan di awal, syariat puasa itu tidak hanya berlaku untuk orang-orang yang ada di Indonesia, tapi juga untuk mereka Muslim dimanapun mereka berada. Konteksnya sama, ulama-ulama fikih kita itu menyebut dan mengartikan puasa adalah ikhtiar untuk kita menahan belajar ataupun juga menahan diri dari lapar, dahaga, nafsu, dan juga segala yang membatalkan puasa secara syarat itu dari mulai terbitnya fajar sampai juga terbenamnya matahari. Jadi kalau kita pahami dari konteks pendefinisian puasa, ada yang harus dipahami adalah bagaimana kita berikhtiar untuk menjaga hal-hal yang tadi saya sebutkan dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Nah sekarang konteksnya tuh akan menjadi beda ketika kita tinggal tidak di Indonesia, tapi kita tinggal di negara lain yang memang secara durasi waktu siang hari, malam harinya itu berbeda. Nah, kalau kita yang tinggal di Indonesia relatif normal, puasa itu ya sekitar 12-13 jam. Tapi kalau kita tinggal di beberapa negara, katakan di Eropa ataupun juga di negara yang dekat dengan kutub, itu puasa bisa 15 sampai bahkan 20 jam. Dan ini lagi-lagi tergantung pada kondisi dan musim apa seseorang itu tinggal saat berpuasa nanti. Ini menarik nih Ustadz, kalau udah bicara tentang waktu ini Ustadz ya. Iya. Nah itu kan tadi Antum sempat sebutkan bahwasanya durasi waktu itu kan cukup memiliki perbedaan yang cukup signifikan ya Ustadz. Nah itu untuk negara-negara yang memiliki perbedaan waktu seperti siangnya itu sampai 18 hingga 20 jam. Nah itu solusi fikihnya gimana Ustadz? Ya, ini pernah dituangkan dalam satu pembahasan yang juga disampaikan oleh Sa'aduddin Jambek
Ini salah seorang ulama yang juga mencoba melihat persoalan kontemporer, persoalan fikih ini yang juga akhirnya bisa dipahami untuk kita kaji lebih lanjut bagaimana ihwal puasa dan bagaimana ihwal pelaksanaan sholat di tempat yang memang waktunya itu tidak sama. Jadi pada prinsipnya kalau kita mengikuti ketentuan dalam fikih, kita ikut dengan apa yang menjadi wilayatul hukmi. Di mana kita berada. Ketika kita berada di Belanda, ya kita mengikuti bagaimana ketentuan wilayah Belanda, pemerintah Belanda, ataupun juga ketentuan yang didasarkan pada fikih yang berlaku, ataupun undang-undang yang berlaku di negara tersebut tentang pelaksanaan puasa. Nah, prinsipnya puasa itu tidak ada perbedaan secara fikih. Kita di Indonesia, di Belanda, di Jepang, di Turki, itu tetap mengikuti ketentuan fikih. Hanya saja persoalannya sejauh mana kita bisa memaksimalkan waktu yang tadi saya sampaikan adanya perbedaan itu sesuai dengan konteks kemampuan kita. Saya kalau ingat cerita dulu, saya 2017 Dika, saya menyelesaikan S2 dan itu saat saya harus menulis tesis. Saat itu musim panas. Belanda itu kalau musim panas puasanya jadi lebih panjang dibanding musim dingin. Sebagai contoh, kalau musim panas itu waktu subuh kita itu di sekitar jam 3:30, 4. Waktu buka puasa kita di sholat maghrib itu di jam 9:30 malam kalau kita di Jakarta. Itu kan hampir 18-an jam ya kurang lebih lah ya. Waktu durasi kita berpuasa. Dan profesor saya itu sampai berkata, Dito, are you going to die katanya. Kamu mau mati katanya. Seharian nggak makan, nggak minum, kamu nulis tesis, tapi di tengah kondisi kamu berpuasa dan musim panas. Katanya, ya saya bilang, Prof, dalam prinsip keimanan saya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Insya Allah, Allah tidak akan menguji hambanya itu di luar batas kemampuannya. Jadi saya yakin ini masih bisa dilalui. Nah, kalau di Indonesia normatif. Maksudnya normal, bukan normal waktunya gitu ya. Tergantung kesiapan kita. Jadi ya overall seperti itu, Dika. Nah, mungkin ini selanjutnya terkait awal puasa, Ustaz. Kan dalam praktiknya, ini kan ada beberapa teman kita juga yang akan melakukan KKS di luar negeri seperti Jepang, Malaysia juga. Nah, untuk penentuan awal Ramadan untuk mereka ini ataupun bagi orang-orang yang ingin bekerja di luar negeri terus diberangkatkan ketika hendak bulan Ramadan gitu kan. Nah, itu penentuan awal Ramadannya apakah mereka ini masih ngikutin ketetapan di Indonesia atau sudah berlaku ketetapan di negara mereka? Kalau kita berbicara tentang penetapan awal bulan Qamariyah, baik itu awal Ramadan, awal Syawal, awal Zulhijjah, ini ada satu konsep yang dikenal dalam fikih kita itu namanya fikih hisab ru'yah. Nah, di konteks Indonesia, sebenarnya kita juga harus paham, penentuan dan penetapan awal bulan Qamariyah itu ada caranya, ada metodenya. Ada yang menggunakan konsep hisab, ada yang menggunakan ru'yah. Dan pemerintah kita tuh mengusulkan satu teori yang dikenal dengan imkan ru'yah. Nah, terlepas tadi dari pertanyaan, bagaimana kalau sekiranya ada mahasiswa kita yang berangkat keluar, lalu mereka ada di negara tersebut, bagaimana ketentuannya? Ya pastinya kita akan mengikuti wilayatul hukmi. Jadi fikih itu mengikat di mana wilayah seseorang itu berada dan tinggal. Kalau hari ini katakan Dika sudah lagi tidak ada di Jakarta, Dika ada di Surabaya, waktu sholat Jakarta dan Surabaya itu pasti berbeda. Pasti akan Dika mengikuti bagaimana waktu sholat yang ditetapkan di wilayah Surabaya. Waktu sholat kamu nantinya di Malaysia dan waktu puasa kamu di Malaysia dengan di Jepang juga akan mengikuti mana yang menjadi kebijakan dan ketetapan wilayah di mana kita berada dan tinggal. Jadi kalau kita tanya, nggak bisa, dalam tanda kutip saya memahami konteksnya adalah, ini lagi-lagi disclaimer, ini berdasarkan apa yang juga kita pelajari dari guru-guru kami di Semarang saat itu, ada Kiai Slamet Hambali, ada Profesor Izzuddin, yang memang mengajarkan ketika kita ada di suatu tempat, ya kita mengikuti wilayatul hukmi di mana kita berada. Kalau emang kita di Jepang, ikuti waktu Jepang, dan ketentuannya. Nah, ini yang menjadi hal yang menarik ini, Ustaz. Seperti antum menyebutkan tadi kan, kalau di Jepang itu kan kita mengikuti ketetapan yang ada di Jepang, Ustaz. Nah, sekarang gimana kalau kasusnya ini ada beberapa negara yang tidak ada lembaga keislamannya, Ustaz. Jadi dalam negara itu tuh
waktu awal Ramadan itu tidak ditetapkan. Seperti ada beberapa negara yang mungkin minoritas Muslim gitu, Ustaz. Nah, itu gimana solusinya, Ustaz? Ya, memang tidak semua negara di dunia itu punya Kementerian Agama. Ya. Nah, Benar. yang punya Kementerian Agama itu ya selain Indonesia, diantaranya juga Israel. Israel punya Kementerian Agama. Tapi ada satu hal yang juga ingin kita konfirmasi, penetapan awal bulan Komariah itu tidak melulu harus ditetapkan oleh mereka yang ada di ranah struktural di tingkat yang paling tinggi. Tetapi juga nanti kita mengikuti, karena salah satunya adalah Belanda misalkan. Yes. Belanda ini negara dengan minoritas Muslim. Muslimnya itu nggak banyak, karena mayoritasnya itu adalah non-Muslim. Baik itu mereka yang memang berpedoman pada ajaran ateisme, ada mereka yang juga berpedoman pada ajaran ya katakan Kristiani, dan mereka Katolik. Mereka punya pedoman masing-masing. Bagaimana dengan mereka yang Muslim yang ada di Belanda? Banyak komunitas-komunitas Muslim yang mereka itu juga punya ulama konsil untuk wilayah Belanda dan Eropa, dan ulama semacam MUI lah ya. Kalau di kita ada Islam Majelis Ulama Indonesia, di Eropa juga ada kongres ataupun Majelis Ulama wilayah Eropa, dan mereka itu berkumpul untuk menetapkan ini puasanya tanggal sekian, ini tanggal sekian. Nah, itu nanti juga akan diikuti oleh pengurus lembaga yang ada di suatu wilayah tersebut. Tetapi satu hal, ketentuan dan teknis penetapan awal bulan Komariah itu juga terkadang didasari pada dasar dari mana kamu berasal, negara dari mana kamu berasal. Orang Indonesia punya acuan yang ngikutin kemana, orang Maroko punya ketentuan kemana, orang Turki punya ketentuan kemana. Dulu waktu saya belajar di Belanda, yang paling banyak mendominasi itu diantaranya adalah Muslim-Muslim Turki dan Muslim Maroko. Karena mereka dulu adalah negara-negara yang banyak dalam tanda kutip mensuplai tenaga kerja ke Belanda untuk membantu proses pembangunan dan pengembangan Belanda. Sampai akhirnya mayoritas dari mayoritas masyarakat yang datang ke Belanda saat itu adalah Muslim. Mereka bikin komunitas dan membangun masjid sendiri, membangun komunitas sendiri, dan ini juga relevan dengan apa yang disampaikan Ibnu Khaldun sebenarnya, Asobiyah. Ya, kecenderungan untuk berkumpul dengan mereka berdasar satu agama, satu bangsa, satu negara, satu wilayah, itu juga akan menguatkan. Ini yang terjadi yang tadi saya sampaikan. Berarti setiap negara itu punya acuannya masing-masing ya, Ustaz? Betul. Maksudnya ya dasarnya tetap ya mereka mengikuti apa yang menjadi ketentuan di wilayah negaranya masing-masing. Diaspora dari negara tertentu mengikuti ada acuannya sendiri gitu, Ustaz? Biasanya begitu. Tapi pasti mereka juga dengan dasar pedoman fikih yang mereka pedomani begitu. Nah, mungkin masih terkait Ramadan ya, Ustaz. Kan yang kita tahu di Indonesia ini ketika Ramadan datang itu berbagai macam konsumsi makanan itu demand-nya naik, ya. Nah, apakah hal ini juga terjadi gitu di luar negeri? Ya, kita berbicara luar negeri. Luar negeri ini kan luas sekali, banyak sekali negara ya. Kalau saya boleh kasih gambaran ya, sedikitnya nih kita bisa melihat dari Malaysia, Turki, Belanda lah katakan. Jerman juga bisa dikatakan. Nah, Indonesia ini negara Muslim mayoritas. Malaysia pun begitu. Ketika teman-teman melihat bagaimana praktik orang-orang Muslim yang ada di Malaysia, mereka berpuasa dan mereka beraktivitas di bulan Ramadan, karena mayoritasnya adalah Muslim, ya mereka akan melakukan dalam tanda kutip kegiatan transaksi dalam bentuk ekonomi itu akan tinggi. Jual beli untuk keperluan takjil, jual beli untuk keperluan makanan, dan ini juga diakui dalam beberapa catatan-catatan riset, dan tidak hanya untuk keperluan takjil, terkadang juga untuk keperluan Idul Fitri. Komoditas itu akan semakin banyak menyediakan baju untuk Lebaran, pakaian baru untuk Lebaran. Akhirnya demand-nya menjadi tinggi. Nah, ketika demand-nya juga menjadi tinggi, otomatis perlu adanya produksi yang tinggi untuk memastikan masyarakat ini juga mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan. Apalagi ada sebuah tradisi. Orang-orang kalau dalam tradisi Idul Fitri itu mereka punya kecenderungan menggunakan pakaian baru. Walaupun memang ada banyak pandangan laisal aid liman labisal jadid walakin lan aid liman ta'atuhu tazid misalkan. Nah, ini menjadi suatu konteksnya yang juga tentu akan kita bedakan. Nah, kalau kita misalnya mengambil contoh Belanda sebagai satu komparasi,
negara dengan Muslim sebagai minoritas, ini nggak bisa dikatakan apple to apple. Karena kenapa? Penguatan ekonomi di mana Muslim yang memang menjadi minoritas saat masa-masa kita berada di bulan Ramadan itu akan berlaku pada komunitas-komunitas tertentu. Orang Maroko yang menjual makanan halal akan banyak mencari bagaimana daging-daging untuk bisa dikonsumsi saat buka puasa. Begitupun juga Turki, komunitas Turki. Jadi penguatannya itu hanya di beberapa sektor, tetapi itu juga bisa membantu untuk pengembangan. Tapi ada satu hal, Dika, yang ingin saya ceritakan. Di tengah maraknya aksi, bukan aksi, dalam tanda kutip maraknya konsep industri halal, pariwisata halal, itu juga berdampak. Jadi nggak hanya dalam pandangan mereka yang Muslim yang melakukan penguatan-penguatan di bidang tersebut, tetapi juga non-Muslim ini mulai juga memberikan perhatian lebih terhadap bagaimana nih industri halal berkembang, pariwisata halal berkembang, dan itu juga salah satunya akan relevan kalau kita kaitkan dengan Ramadan. Oke, mungkin kita cukupkan dulu ya Ustaz. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Mungkin itulah tadi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari guru kita Ustadz Dito Alif Pratama, bahwasanya ya Ramadan di tanah air dan juga Ramadan di luar negeri itu secara teknis memiliki beberapa perbedaan, akan tetapi balik lagi ke hukum fikih, dan secara fikih itu sebenarnya tetap sama. Kalau saya garis merahi tadi, atau saya garis bawahi tentang poin utamanya, yaitu ketika berpuasa, yaitu kita menahan sesuatu yang diharamkan dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu saja tadi. Nah, mungkin sebelum penutup, saya akan menyampaikan sebuah kalimat dari Syekh Az-Zarnuji, pengarang kitab Ta'limul Muta'allim. Afdhalul ilmi ilmul hal, wa afdhalul amal hifzul hal. Jadi ilmu yang paling utama adalah ilmu hal, yang dimana yang dimasukkan dengan ilmu hal ini, ketika kita hendak berpuasa, maka ilmu yang paling afdol atau yang paling utama kita pelajari yaitu ilmu tentang puasa itu sendiri. Nah, semoga hasil dari podcast kita hari ini membawa manfaat dan bisa diamalkan bagi teman-teman syariah semuanya. Baiklah, mungkin sampai di sini. Jangan lupa untuk like, share, and comment. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel kami gitu. Semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.